Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safian dari kelas 1B Ilmu Komunikasi. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan. Menurut Karl Marx, sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan tingkah lakunya, dengan ketertarikan antara kelas-kelas yang dimiliki dan kelas lain di dalam masyarakat yang lebih luas. Unsur-unsur sosiologi: yang pertama ada interaksi, yang kedua ada objek, yang ketiga ada feedback, individu, kelompok, tingkah laku, gejala, dan sebagainya. Dan objek sosiologi terbagi menjadi dua. Objek yang pertama ada objek material, yakni seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antara manusia dan yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material mempunyai dua objek lagi. Objek fisik sosiologi, rumah, sekolah, kendaraan, uang, dan lain-lain. Sedangkan objek fisik sosiologi yaitu gagasan, ide, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik sebagai seni kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dimana menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok manapun ataupun individu dengan kelompok. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua proses disosiatif. Jadi kalau yang satu proses asosiatif mempunyai contohnya ada 3, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan sedangkan proses yang disosialatif mempunyai contohnya juga 3, yaitu kerjasama, persaingan, pertikaian. Dan yang selanjutnya kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Karena adanya hubungan di antara mereka, manusia merupakan makhluk yang terdiri dari aspek jasmaniah dan rohaniah. Manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Aspek rohaniah menghasilkan kehendak, kemudian sikap, dan menjadi tindakan seseorang. Tipe-tipe kelompok sosial. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan atas cara terbentuknya, seperti kelompok seni dan kelompok nyata. Berdasarkan kelompok hubungan antara anggotanya, seperti kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur yaitu yang pertama kerumunan, yang kedua publik, terus masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan sekumpulan orang yang hidup berasosialisasi di daerah perdesaan. Ciri masyarakat perdesaan yaitu dengan longgal homogen, pola hidup sederhana tergantung pada alam, berhubungan dengan antar warga lebih mendalam. Terus yang selanjutnya ada kelompok-kelompok kecil. Adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk mempengaruhi tujuan-tujuan tertentu dan menghadap hubungan yang itu sendiri yang penting baginya. Terus kemudian ada dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap
kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Yang selanjutnya ada kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang sering didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Masyarakat merupakan individu-individu yang berada di lingkungan atau kelompok orang yang memiliki norma-norma dan adat istiadat serta memiliki kebudayaan masing-masing kelompok tertentu. Terus unsur-unsur kebudayaan yaitu ada sistem norma kemungkinan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Terus ada organisasi sosial, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Terus ada organisasi kekuatan. Terus ada sifat-sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu melalui lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya ada lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan atau sering dikenal juga sebagai lembaga sosial, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur yang melakukannya. Hubungan antara manusia yang saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Terus norma-norma masyarakat bermasyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cara, terus yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan ketiga adat istiadat. Terus ada sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat agar anggota masyarakat taat terhadap norma yang berlaku. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kekekalan tertentu merupakan ciri semua anggota kemasyarakatan. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas suatu lembaga kemasyarakatan, mempunyai suatu tradisi tertulis atau tidak tertulis. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.